Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Gy Abdullah dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2505343. Pernahkah kalian terpikir bagaimana mayat seorang gelandangan bisa dijadikan alat untuk mengubah jalannya peperangan Perang Dunia Kedua? Yuk kita bahas Operasi Mincemeat atau disebut juga Operasi Daging Cincang. Cerita ini berawal dari kemenangan sekutu atas Blok Poros di Afrika Utara, tepatnya di wilayah Tunisia setelah menyerahnya sekitar 250.000 pasukan Jerman dan Italia. Sehingga setelah kejadian ini, dengan kepercayaan yang tinggi, sekutu berencana melakukan operasi lanjutan dengan tujuan menginvasi daerah Sisilia yang dianggap sebagai pintu masuk ke Eropa. Dengan nama sandi operasi yaitu Operasi Husky. Tetapi menguasai wilayah Sisilia tidak mudah, dikarenakan wilayah ini telah disesati sebagai daerah yang riskan diserang. Sehingga mereka mengirimkan dan menempatkan banyak pasukan di daerah sini. Sehingga para petinggi militer blok sekutu saat itu berencana menciptakan disinformasi agar Jerman percaya bahwa target utama sekutu adalah sebenarnya Yunani dan Sardinia. Sehingga mereka memindahkan pasukan keluar dari Sisilia. Disinilah gagasan Operasi Mincemeat muncul ke permukaan, yang dimana gagasan ini muncul dari seorang perwira yang bernama Charles Cholmondeley, seorang perwira RAF, yaitu Royal Air Force, atau Angkatan Udara Inggris yang saat itu sedang berdinas di MI5, yaitu Dinas Kontra Spionase Inggris. Di MI5, dia menjabat sebagai Sekretaris Komite 20. Komite 20 ini adalah komite yang berisi orang-orang pilihan yang berdinas di Dinas Intelijen Militer, mulai dari NID, yaitu Angkatan Laut Inggris, MI5, dan SIS. Simpelnya, komite ini yang akan mengirimkan agen ganda sebagai sumber informasi bagi intelijen Inggris. Dan ketua komite saat itu adalah Sir John Masterman. Ketika rapat berlangsung, Cholmondeley mengusulkan rencana yang melibatkan mayat yang tampaknya tenggelam dalam kecelakaan pesawat di laut. Komite sempat menolak ide tersebut, tetapi Masterman sebagai ketua tertarik dan menunjuk Ewen Montagu, perwakilan NID, untuk bekerja sama dengan Cholmondeley guna mengembangkan rencana tersebut lebih lanjut. Rencana Operasi Mincemeat ini juga dibantu oleh ahli patologi terkemuka saat itu, yaitu Sir Bernard Salisbury, untuk membantu menemukan mayat yang sesuai dengan kriteria dan jalannya operasi intelijen ini. Hingga pemilihan mayat berakhir pada seorang mayat yang bernama Glender Michael, seorang tunawisma yang meninggal karena menelan racun tikus, yang dianggap gejalanya mirip dengan tenggelam, sehingga sulit dideteksi saat autopsi. Identitas Glender Michael sendiri baru terungkap ketika Inggris memasang namanya pada sebuah monumen Operasi Mincemeat tahun 1995 di dekat pantai Huelva, Spanyol. Mayat tersebut diberi identitas fiktif sebagai William Martin, seorang perwira Royal Marines. Royal Marines sendiri adalah sebuah pasukan amfibi elit yang menjadi bagian dari Angkatan Laut Inggris. Di sini, peran Owen Montagu krusial, di mana dia menciptakan apa yang dinamakan sebagai sampah saku. Sampah saku sendiri berisi barang-barang pribadi seperti surat dari ayah dan tunangan Martin, sobekan tiket dari pertunjukan teater malam, lalu tagihan dari penjahit yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran, lalu kwitansi cincin pertunangan, dan barang-barang lain yang memberikan kedalaman pada sosok Martin sebagai pribadi. Tetapi di sini ada dua dokumen yang krusial. Yang pertama yaitu surat dari Jenderal Sir Archibald, wakil kepala Komite Pertahanan Kekaisaran, Kepala Jenderal Harold Alexander, Jenderal Inggris berpangkat tertinggi di Afrika Utara, membahas peningkatan pasukan untuk serangan yang akan datang ke Yunani dan Kreta, dan penggunaan invasi ke Sisilia sebagai pengalihan untuk menipu Jerman, agar tidak memperkuat Yunani. Surat ini secara implisit menyebutkan rencana invasi Yunani dan Sardinia, sementara menyebut Sisilia hanya sebagai target pengalihan. Lalu, surat kedua berasal dari Louis Mountbatten di operasi gabungan kepada Laksamana Cunningham, Panglima tertinggi Armada Mediterania, yang memperkenalkan Mayor Martin sebagai ahli dalam pendaratan amfibi. Surat itu mengakui pendaratan baru-baru ini gagal di Dieve dan membuat lelucon tentang Sarden. Ini dianggap Jerman sebagai surat yang otentik karena berisi pengakuan gagal dan lelucon tentang Sarden yang dianggap para petinggi militer Italia tentang rencana serangan ke daerah Sardinia. Eksekusi operasi pun dimulai pada tanggal 30 April 1943. Mayat William Martin dilepaskan dari kapal selam Inggris yang bernama HMS Seraph di lepas pantai Huelva, Spanyol. Sesuai skenario, mayat tersebut ditemukan oleh otoritas Spanyol. Spanyol sendiri saat itu netral namun bersimpati pada Blok Poros.
dan dilakukan otopsi yang menyimpulkan penyebab kematian adalah tenggelam. Jerman mendapatkan salinan dokumen tersebut dan memverifikasi melalui jaringan intelijen mereka. Disinilah peran Juan Pujol menjadi krusial. Juan Pujol sendiri adalah warga sipil biasa yang berasal dari Spanyol yang sangat membenci rejim Nazi. Sehingga ia menawarkan diri menjadi bagian dari intelijen Inggris dengan nama agen Garbo, tapi di sisi Jerman juga ia dianggap sebagai agen penting dengan nama agen Alaric. Di sini ia berperan meyakinkan Jerman bahwa informasi tentang invasi Yunani itu benar adanya. Dan narasi yang digaungkan oleh agen Garbo sangat sesuai dengan ketakutan pribadi Hitler bahwa Balkan termasuk Yunani adalah titik lemah blok poros. Melalui penyadapan kode ultra, intelijen Inggris mengonfirmasi bahwa Jerman telah memakan umpan tersebut. Akibatnya, Jerman memindahkan divisi Panzer I dari Prancis, yaitu salah satu divisi yang terkuat, ke Yunani. Lalu meningkatkan pasukan Jerman di Yunani dari 1 divisi menjadi 8 divisi. Jerman juga memindahkan kapal penangkap ikan peluncur torpedo dari Sisilia ke wilayah yang mereka anggap lebih terancam. Lalu sebagian besar kekuatan angkatan udara Jerman Luftwaffe dialihkan ke Mediterania Timur untuk menghadapi ancaman di Yunani. Ketika sekutu menginvasi Sisilia pada 10 Juli 1943, mereka menghadapi perlawanan yang jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan karena pertahanan Jerman telah melemah di sektor tersebut. Ketika intelijen Inggris berhasil menginformasi bahwa Jerman telah memindahkan pasukan besar-besaran ke Yunani, sebuah telegram dikirimkan kepada Perdana Menteri Inggris saat itu Winston Churchill yang saat itu sedang berada di Amerika Serikat untuk konferensi. Churchill sendiri menerima telegram legendaris yaitu Man Smith swallowed rod, line and sinker, yang artinya Man Smith menelan batang pancing, tali, dan pemberatnya. Istilah ini merupakan metafora dari dunia memancing yang berarti ikan. Dalam hal ini Hitler dan komando tinggi Jerman tidak hanya memakan umpannya, tetapi menelan seluruh alat pancingnya tanpa ragu sedikit pun. Ini adalah konfirmasi mutlak bahwa penipuan tersebut sukses total. Operasi ini diperkirakan telah mempercepat akhir perang setidaknya 2 tahun dan menyelamatkan ribuan nyawa. Jadi, dapat disimpulkan, apa yang ditampilkan pada perang bukan soal fisik, tetapi soal skenario yang dijalankan di belakang layar. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.